Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang teorema Pythagoras ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas itu menentukan kebenaran dari teorema Pythagoras dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Hari ini kita lanjutkan materi yaitu tentang menentukan jenis dari segitiga ya. Nah, jenis dari segitiga di sini adalah segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Kapan segitiganya dikatakan siku-siku, dikatakan tumpul, dan dikatakan lancip? Perhatikan penjelasannya berikut ini ya. Lihat di sini, gambar ini ada juga bisa kalian lihat di buku cetak kalian. Di sini ada segitiga ACB. Dengan AC dan BC ini adalah panjang dari sisi penyikunya, sedangkan AB ini adalah panjang dari sisi miring dari suatu segitiga siku-siku ya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk gambar yang pertama, A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat. Gambar yang kedua, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan gambar yang ketiga, A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Apa maksud penjelasan yang di sini? Penjelasan pada ketiga gambar ini, lihat di sini. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C, sama dengan penjelasan sebelumnya ya. Jika C kuadrat di sini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C-nya. Nah, ini yang kurang dari. Ini gambar yang ketiga. C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini berarti segitiganya adalah segitiga lancip ya. Kemudian kalau dia sama dengan C-nya sama dengan jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ini berarti segitiganya adalah segitiga tumpul. Dan kalau dia C kuadratnya lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, itu syarat segitiga dikatakan segitiga siku-siku, dikatakan segitiga lancip atau segitiga tumpul ya. Selanjutnya, nah di sini contohnya. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisi berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, untuk menjawab ini kita gunakan teorema Pythagorasnya. Lihat di penyelesaiannya ini. Kita misalkan dulu sisi terpanjang dari segitiga itu adalah sisi C. Maka sisi terpendeknya kita misalkan A, yang B-nya adalah 25-nya. Ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras yang kemarin. C kuadrat tadi adalah sisi terpanjang dari segitiga, berarti 38 kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. 38 kuadrat itu adalah 38 dikali 38, hasilnya 1444 sama dengan 289 ditambah 625. Di sini kelihatan 1444 itu tidak sama dengan 914. Kalau dia tidak sama atau kalau panjang dari kuadrat sisi miringnya itu tidak sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya, maka segitiga yang dimaksud dari soal itu bukan
menentukan segitiga siku-siku. Ya, nah segitiga apa jadi? Karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, ini contoh soal untuk menentukan jenis dari segitiga. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita lanjutkan menentukan dan memeriksa triple Pitagoras. Nah, ada lagi kata-kata triple. Apa itu triple Pitagoras? Nah, triple Pitagoras. Pitagoras itu yang kemarin pada segitiga siku-siku. Triple Pitagoras itu adalah bilangan-bilangan asli yang membentuk suatu teorema Pitagoras. Nah, untuk menentukan bilangan triple Pitagoras, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-sikunya dengan sisi terpendeknya adalah 2PQ. Sisi penyiku yang lainnya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat, dan sisi miringnya adalah P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Syaratnya untuk menentukan nilai P dan Q ini adalah sebarang bilangan asli dan nilai P-nya harus selalu lebih besar daripada nilai Q-nya. Untuk tabelnya ini bisa kalian lihat di buku cetak halaman 29 ya. Ada di situ contoh-contohnya. Silakan kalian lanjutkan sendiri, isi dan periksa bilangan triple Pitagoras yang ada pada tabel di halaman 29 tersebut ya. Cara yang kedua ini kita bisa menggunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 2. Di sini lihat penjelasannya. Pilihlah sebarang bilangan ganjil dan bilangan ini kita jadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Sebarang bilangan ganjil yang akan kita jadikan sisi terpendek dari segitiga. Kemudian kita menggunakan rumus yang ini dengan S itu adalah panjang sisi terpendek yang tadi, yang langkah 1 tadi, untuk menghitung M yang merupakan sisi tegak yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kalian telah mendapatkan dua sisi tegak dari segitiga. Untuk mencari panjang hipotenusanya gunakan teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana contohnya? Di sini akan Ibu jelaskan contohnya. Langkah yang pertama tadi kan, pilihlah sebarang bilangan ganjil sebagai sisi terpendeknya. Misal, di sini sisi terpendeknya Ibu ambil adalah 5. Berarti S-nya itu adalah 5. Nah, kalau S-nya 5, langkah yang kedua kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah M sama dengan S kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 2. Berarti 5 kuadrat dikurang 1 dibagi 2. 25 dikurang 1 dibagi 2. 24 dibagi 2, 12. Nah, berarti M-nya ini adalah sisi yang satunya lagi, sisi tegak yang satunya lagi, dan S-nya tadi adalah sisi terpendeknya. Di sini kita sudah dapatkan nilai A dan B kan, yaitu panjang sisi penyikunya. Nah, untuk menentukan apakah benar bahwa bilangan ini 5, 12 dan satunya lagi itu merupakan triple Pitagoras, kita lihat di sini, kita buktikan dengan teorema Pitagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya tadi sisi terpendek 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan
25 ditambah 144, maka C-nya adalah akar dari 169. C sama dengan 13 cm. Oh, benar. Ternyata benar bahwa bilangan 5, 12, dan 13 ini merupakan contoh dari bilangan triple Pitagoras. Salah satu. Masih banyak lagi. Nanti silakan kalian isi yang tabel di halaman 29 tadi untuk lebih memahami cara menentukan bilangan-bilangan triple Pitagoras ya. Untuk itu sampai di sini saja penjelasan kita, penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.